Baiklah buat adik-adik yang sudah hadir, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita melanjutkan, eh, jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kelanjutan dari yang minggu kemarin. Minggu kemarin itu kita sudah membahas pada bagian mobilitas yang ada vertikal sama horizontal. Nah, nanti kalau ini dilanjut, logika sosialnya setelah orang itu melakukan pergerakan, gitu, melakukan pergerakan, nanti ada pada saatnya dia akan bergerak bersama-sama. Jadi kan kalau ada mengikuti dari pertemuan yang kemarin, kan terjadi mobilitas sosial, pergerakan masyarakat. Nah, pergerakan masyarakat itu kan kemarin bisa vertikal, bisa horizontal, bisa diagonal. Itu kan bisa terjadi secara sendiri atau secara bersama-sama. Nah, pada waktu dia terjadi secara bersama-sama, maka muncullah kata-kata kelompok sosial gitu kan ya. Nah, nanti kalau itu dilembagakan atau diformalkan, maka dia menjadi yang disebut di sini lembaga sosial. Jadi secara singkat, kan masyarakat melakukan pergerakan. Jadi singkatnya makna dari bab ini adalah di sini ada masyarakat. Nah, masyarakat ini kan melakukan pergerakan. Tadinya bisa aja pergerakan itu secara pribadi, gitu, secara pribadi atau secara kelompok, gitu kan ya. Nah, pada waktu dia dilakukan secara kelompok di sini muncullah kata-kata kelompok sosial. Ujung-ujungnya nanti kalau ini sudah menjadi sesuatu yang baku atau sering dilakukan atau menjadi tradisi, gitu, atau menjadi kebutuhan, maka muncullah di sini kata-kata lembaga sosial. Nah, yang masyarakat atau pergerakan masyarakat itu sudah kita bahas di minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan fokus kepada kelompok sosial dan lembaga sosialnya. Itu yang pertama. Jadi kalau perhatikan, kita fokus ke soalnya. Di sini ada kata-kata pertama, soalnya dibenerin sedikit ya. Ini terbentuknya berdasarkan hubungan batin. Ini maksudnya murni, kurang R. Kalau mumi kan bahaya. Terbentuknya berdasarkan hubungan batin yang murni. Kemudian bersifat kekal, maksudnya kekal ini bukan selamanya gitu. Jadi selama masyarakat itu masih ada, nah maksudnya dia kekal, akan terus terjadi, bukan kekal selamanya sampai hari kiamat gitu, bukan. Jadi bersifat alamiah, alamiah itu artinya sesuai dengan kodrat manusia, yaitu saling membutuhkan. Jadi manusia itu kan saling membutuhkan. Itu maksudnya alamiah tadi. Kekal itu artinya selama masyarakatnya masih ada di tempat itu. Kemudian memiliki hubungan solidaritas yang mekanis. Kenapa? Karena kalau orang desa itu mekanis. Gitu loh. Kalau orang kota itu adalah dia organis. Jadi waktu dibilang mekanis, hubungan, pola hubungan. Jadi pola hubungan. Ini jangan lupa nanti kalau ketemu kata pola hubungan, kalau dia desa, pola hubungannya adalah mekanis. Pola hubungannya mekanis. Tapi kalau dia orang kota, ya, orang kota itu kan individual. Nah, dia cenderung ini kan mekanis lawannya adalah organis. Nah, itu yang perlu dipahamin konsep dasarnya untuk soal yang pertama ini. Pola hubungan, kalau orang desa dia mekanis, ini mekanis. Tapi kalau orang kota dia organis. Jadi pada waktu dibilang di sini ada kata mekanisnya, ada pola hubungan masyarakat desa. Kemudian waktu bersifat alamiah itu kenapa? Basicnya atau dasarnya manusia itu adalah saling membutuhkan dan saling menunjang. Kekal itu bukan selamanya, maksudnya bukan sampai hari kiamat gitu, bukan. Kekal itu selama masyarakatnya masih ada, maka mereka akan bersifat alamiah, saling menghubungi, saling membutuhkan. Kemudian di sini maksudnya hubungan batin. Jadi hubungan batin itu kan lebih kuat daripada hubungan fisik. Karena kalau batin itu kita udah pakai perasaan, pakai emosi gitu. Nah, jadi ini bacanya bukan mumi tapi murni. Nah, maka kalau kita perhatikan dari pilihan jawaban ini kan ada sekunder, lawannya primer. Sekunder, lawannya primer. Kalau misalnya primernya apa gitu loh. Sebentar ya, deh. Jadi yang konteks
waktu dia bilang sekunder, ini lawannya primer. Di sekunder ini tentunya lawannya adalah primer. Nah, ini lawannya primer. Sekunder lawannya primer. Kemudian waktu dibilang formal, tentunya lawannya adalah informal. Informal. Kan itu lawannya. Jadi formal lawannya informal. Informal, ide. Itu informal kok, lawannya informal. Oh iya, kamu perhatiin banget. Ternyata kamu tuh perhatian. Baguslah, berarti dilihatin gitu kan. Bentar. Nah, ini kita hapus dikit. Nah, gitu ya. Jadi formal lawannya adalah informal, lawannya adalah formal. Kita kan sudah paham dalam konteks kata formal itu resmi. Kalau informal itu tidak resmi. Contohnya formal itu sekolahnya kamu tuh formal. Buktinya nanti sekolah akan mengeluarkan ijazah. Ijazah itu punya kekuatan hukum, karena dengan ijazah kamu tadi, kamu bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu formal. Kalau bimbingan belajar ini informal. Ini kan tetap terdaftar di Departemen Pendidikan, tapi di pendidikan luar sekolah. Jadi bimbingan belajar itu pada dasarnya tentang informal. Kita kan nggak pernah ngeluarin ijazah atau sertifikat gitu ya, tapi kita cuma berharap dari pertemuan-pertemuan kita rutin kita ini, setiap pertemuan ada sesuatu yang bisa, yang tertangkap. Nah, semoga itu bisa menunjang keinginan Anda atau adik-adik untuk siap menghadapi berbagai pola ujian ke perguruan tinggi. Tapi kita nggak pernah ngeluarin ijazah kan, dan kita nggak punya ijazah karena kita ini bukan lembaga formal, ini lembaga informal. Tapi sekolah kamu mau sekarang kondisinya belajar tidak sesuai yang diharapkan, tetap saja nanti kamu akan dikeluarkan ijazah. Nah, ijazah itu adalah punya kekuatan hukum formal agar kamu dengan ijazah itu bisa melanjutkan pendidikan ke tempat yang lebih tinggi. Itu contohnya formal lawannya informal. Nah, kalau sekunder tadi lawannya primer. Primer itu contohnya keluarga utama. Nah, hubungan kita ini adalah hubungan sekunder, karena kamu bukan keluarga saya. Kita tidak punya ikatan darah. Jadi primer itu cenderung contohnya keluarga, orang-orang terdekat. Keluarga itu bukan cuma bapak dan ibu, termasuk kakek nenek, termasuk juga paman, bibi, keponakan, pokoknya yang punya garis keluarga, garis kekerabatan. Itu namanya primer. Nah, kalau referensi itu, dalam bentuk yang paling sederhana adalah grup-grup atau kelompok-kelompok yang disarankan agar kita ada di dalamnya, direferensikan, disarankan, diusulkan. Jadi misalnya, kalau kamu nanti masuk menjadi mahasiswa akuntansi, ya masuklah kepada ikatan mahasiswa akuntansi, jangan masuk ke ikatan mahasiswa yang lain. Nah, itu namanya direferensikan. Kalau kita teman-teman yang di sekolah itu kan secara otomatis disarankan ikut masuk PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, kalau kita ini kan bukan guru di sekolah, kita ini pengajar. Nah, maka kita punya ikatan tersendiri seperti PGRI. Kalau di negara kita punya ikatan namanya Asosiasi Persaudaraan Pengajar Bimbingan Belajar Indonesia. Contohnya model gitu. Nah, jadi ini bedanya sekunder sama primer. Primer itu yang utama, yang punya hubungan dekat. Nah, kalau sekunder itu adalah yang di luar keluarga. Referensi itu yang disarankan, yang diusulkan agar kamu ada di dalamnya. Kalau kamu ada di dalamnya lebih bagus. Seperti yang saya bilang, misalnya kamu nanti jadi mahasiswa psikologi, ya ikutlah ikatan mahasiswa psikologi. Kenapa? Karena mereka akan banyak melakukan pelatihan-pelatihan, banyak ada seminar-seminar, ada kegiatan. Kalau kamu ada di dalamnya, berarti kan kamu sudah di habitat yang benar. Jadi nanti kalau kamu lulus jadi sarjana psikologi, nama kamu sudah dikenal. Itu sama juga kamu membuat jaringan kerja, sudah membangun jaringan kerja, karena kamu sudah ada di kelompok dan habitat yang benar. Nah, itu maksud dari kata-kata yang referensi. Formal lawannya adalah informal, lawannya formal. Nah, setelah itu apa bedanya patembayan sama paguyupan? Kalau orang kota, jadi ini kalau kita lanjut ya, pola hubungannya, kalau dia orang kota itu hubungannya adalah hubungan yang rasional. Nah, dia disebutnya adalah patembayan. Ini adalah hubungannya patembayan. Nah, sedangkan orang desa, kalau dia orang desa, terima kasih Bu. Kalau dia orang desa, sebentar. Ini kan kota ya. Kalau dia orang desa, nah dia namanya paguyupan.
Hati-hati membedakannya. Ini paguyuban. Contohnya paguyuban orang Solo di Jakarta, ikatan persaudaraan orang Medan di Jakarta, ikatan keluarga besar orang Palembang di Jakarta, ikatan orang Bugis di Jakarta. Nah, contoh gitu. Jadi karena berasal dari satu daerah yang sama, budaya yang sama, tradisi yang sama, nah mereka berkumpul di Jakarta. Kan karena Jakarta ini kalau dalam konteks suku aslinya tentunya Betawi, tapi sudah sangat disadari bahwa Jakarta ini telah menjadi kampung semua suku bangsa di Indonesia. Jadi Jakarta itu adalah Indonesia kecil, karena Jakarta ini telah menjadi kampung halaman, bukan kampung halaman, kampung gitu ya, bagi semua suku bangsa di Indonesia, karena hampir semua suku bangsa ada di Jakarta. Nah, orang-orang itu yang waktu berkumpul di Jakarta tentunya akan senang kalau bertemu dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, budaya yang sama, bahasanya sama, jadi kalau ngobrol itu kan akrab, kira-kira gitu loh. Nah, itu adalah paguyuban. Tapi orang kota sendiri, pola hubungannya adalah patembayan. Patembayan itu adalah kerjasama kepentingan, gitu ya, kerjasama kepentingan rasional, bukan ikatan batin, tapi ikatan kepentingan. Tapi kalau paguyuban ikatan batin karena kedekatan, karena banyaknya kesamaan, bisa jadi juga ada ikatan kekerabatan. Nah, itu bedanya antara kota sama desa. Kalau kota patembayan, desa namanya paguyuban. Jadi singkat cerita, patembayan sama paguyuban sudah tahu. Patembayan untuk pola hubungan orang kota, paguyuban untuk hubungan orang desa. Informal, lawannya formal. Referensi yang disarankan atau diusulkan atau kamu lebih bagus ada di dalamnya. Makanya direferensikan, kira-kira gitu pengertian sederhananya. Nah, sekunder lawannya adalah primer. Karena di sini ada kata-kata alamiah, kekal, mekanis tadi jangan lupa, mekanis itu adalah kalau desa mekanis, kalau kota adalah organis. Kemudian hubungannya batin murni, ya, karena ikatan batin, karena kebersamaan. Sudah lama hidup di satu daerah atau di satu tempat secara bertahun-tahun dari keturunan yang satu dan keturunan yang lainnya. Maka sebetulnya akhirnya kita akan mendapatkan kesimpulan yang diminta di soal ini, ya, yang diminta di soal ini adalah pola hubungan masyarakat desa. Nah, jadi karena dia hubungan masyarakat desa, itulah sebabnya kenapa jawabannya adalah paguyuban. Oke, itu penjelasan untuk nomor 1. Ada komentar, Fitra? Kak. Ya, Ika. Kak. Kenapa, Kak? Kenapa si Ferdinand Tonin dia mengartikan kalau patembayan itu mekanik. Tapi kalau si Emil Durkheim dia bilang yang desa itu mekanik, yang solidaritas. Dari solidaritas Emil Durkheim bilang kalau desa itu mekanik dan kota itu organik. Tapi kalau si Ferdinand Tonin dari segi sosial dia bilang kalau desa itu yang mekanik itu patembayan. Bentar, aku bersihkan dulu ya. Yang ini udah jelas kan? Udah cukup jelas lah ya. Yang ini aku bersihkan dulu untuk menanggapi pertanyaan kamu dulu. Gimana tadi penjelasan pertanyaannya? Nggak usah buru-buru. Tadi pertama, kalau kata ini kan yang kamu intinya kan kamu membandingkan dua pertanyaan. Satu siapa? Ferdinand Tonis. Yang satu lagi? Emil Durkheim. Herman Durkheim. Aku singkat aja ya. Nah, gitu kan ya. Dia semuanya ngomongin masalah desa kota kan. Intinya mereka bicara tentang desa kota. Kalau dia orang desa, dia sebutnya hubungan apa? Ya. Tadi kamu bilang? Kalau si Ferdinand Tonin, dia dari orang desa. Dari segi struktur sosial, dia bilang yang patembayan itu yang mekanik. Jadi patembayan berarti kota dong. Maksudnya gitu kan? Ya. Jadi patembayan, sebentar. Kalau saya demen karena kamu bertanyanya sudah pakai literatur, bukan bertanya logika gitu. Jadi perlu ditanggapin. Sebentar. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau menurut si Tonis, biar akrab manggilnya si Tonis gitu ya, orang desa itu
Kamu bilang apa tadi? Yang organik. Desa organik. Desa organik. Biar kelihatan bedanya. Kalau yang ini, Erwan Dankem, kalau desa nyebutnya apa? Desa yang mekanik. Ini mekanik. Tapi Gitu. kalau si Tonis itu dia bicara dari struktur sosial, kalau si Emil dari solidaritas. Nah, ini kan struktur ya. Ini struktur. Struktur sosial. Kalau ini solidaritas. Solidaritas. Jadi maksudnya pertanyaan kamu itu kan intinya kan membandingkan dua pendapat ahli gitu kan ya. Kamu kan membandingkan dua pendapat ahli. Nah, jadi gini maksudnya kenapa mereka berpikir semacam ini, karena mereka ini sebetulnya kan punya sama-sama ahli sosiologi. Cuman kalau Darkem ini juga dia ahli antropologi. Jadi kalau dia ini murni, si Tonis ini, dia murni ahli sosiologi. Kalau Erman Dankem ini, dia ahli sosiologi, tapi juga dia kalau dibaca literatur itu dia juga ahli antropologi. Ngerti kan antropologi manusia dan budaya. Nah, jadi kalau dia, ini kan dia mengatakan orang desa itu mekanik, mekanik. Kenapa? Karena mekanik itu kan kata dasarnya mesin. Jadi maksud dia bilang mekanik itu karena orang ini selalu bekerja sama. Jadi waktu dia bilang mekanik ini, dia membayangkan begini maksudnya. Orang desa itu kan adalah misalnya si A, si B, si C gitu loh. Nah, mereka ini saling menunjang. Misalnya orang kalau dalam satu kampung, kalau kita bayangkan tuh kadang-kadang kalau ditanya, kamu siapa? Oh, itu saya cucunya kakek itu yang di rumahnya di sana. Terus kenapa? Itu yang di sebelah sana itu adik cucu saya, itu adik kakek saya. Yang di sana itu bibi saya. Jadi artinya gini, maksudnya kata-kata mekanik itu kan mekanik itu kata dasarnya mesin gitu loh. Jadi saling berkaitan bahwa satu keluarga dengan keluarga yang lain, satu keluarga dengan keluarga yang lain itu kalau orang desa maka disebutnya mekanik itu karena mereka seperti satu rangkaian. Jadi misalnya dari ini ada keluarga A. Nah, keluarga ini berhubungan dengan keluarga B. Keluarga B itu juga berhubungan dengan keluarga C dan seterusnya. Nah, jadi mekanik itu karena menurut Darkem itu karena mereka ini saling berhubungan di satu tempat yang sama sehingga terbangunlah konsep solidaritas. Solidaritas kan kalau pakai bahasa kita kan kebersamaan. Dalam bahasa sederhananya kebersamaan sosial. Nah, itu pendekatannya Darkem ini karena dia juga ahli budaya. Kalau si Tonis ini dia ini betul-betul ahli sosiologi. Jadi dia organik. Organik itu maksudnya organ kan badan kita ini kan organ. Jadi kalau di sini singkat ceritanya gini biar nggak ribet. Kalau dia ini lebih kedekatan kepada hubungan sosial. Lebih kepada hubungan sosial. Nah, gitu. Kalau dia kan ya organik nih, organ. Jadi misalnya maksudnya organ itu satu badan. Asumsinya itu satu badan. Misalnya sekarang kan saya ngomong pakai mulut gitu loh. Tapi saya juga mendengar pembicaraan kamu dan pertanyaan kamu. Nah, saya melakukan penjelasan ini kan pakai tulisan elektronik. Nah, jadi kita ini saling berkaitan. Jadi badan saya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa terlepaskan. Kan sebetulnya kalau dilihat dari pola gambar kan mirip. Cuman bedanya dia keluarga yang satu berhubungan dengan keluarga yang lain. Tapi kalau si Tonis ini dia menganggap bahwa badan kita itu akan berhubungan dengan berinteraksi dengan badan orang lain karena berhubungan dengan konsep interaksi dan komunikasi. Nah, maka dia nyebutnya organ yang saling berhubungan. Kalau di sini mekanik itu seperti mesin yang saling berhubungan. Kalau dilihat dari makna sebetulnya maksud mereka sama, cuman cara mengungkapkannya beda. Ika kemana Ika? Ikanya malah hilang. Ini juga penjelasan untuk yang lain ya. Ika masih kedengaran suara saya? Tadi saya tiba-tiba keluar Kak gara-gara jaringan. Oh ya nggak apa-apa. Jadi gini, jadi kalau diperhatikan sebetulnya kan kalau Tonis kan konsepnya nyebutnya organik. Kalau Durkheim itu kan ngomongnya mekanik. Nah, jadi bedanya cuma gini, kalau dia mekanik itu karena seperti ini loh. Seperti bahwa keluarga yang satu
tidak bisa lepas dari keluarga yang lain. Kalau organik ini adalah bahwa kita ini adalah satu tim, memisahkan bahwa masyarakat itu seperti satu badan yang saling melengkapi dan berinteraksi karena konsep interaksi dan komunikasi. Jadi sebetulnya pada dasarnya sama, cuman dia dalam konteks struktur sosial itu kan berhubungan dengan kata stratifikasi dan diferensiasi. Nah, kalau dia ini berhubungan dengan solidaritas, kebersamaan. Pada dasarnya sama, cuman karena mereka dari latar belakang yang berbeda, nah maka mereka cara mengungkapinya juga berbeda. Kita tunggu Ika sebentar nih, kayaknya jaringannya lagi ngambek nih di jaringannya. Oke. Sebentar, si Ika-nya kemana nih? Audrey, apa kabar Audrey? Ika. Baik ya, sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Pokoknya tetap berusaha ikhtiar sehat karena bulan April kita ujian. Dan itu kemungkinan bulan puasa ya? Sudah bulan puasa kan ya? Oke, nah kalau sudah itu penjelasannya nih, walaupun yang nanya sedang hilang dari jaringan, tapi dia tadi pertanyaan itu bagus karena dia sudah membaca, artinya dia membandingkan pendapat Sitonis sama Darkom gitu loh, sama-sama ahli sosiologi, cuman bedanya si Darkom ini juga ahli antropologi. Jadi pendekatannya cenderung kepada pendekatan budaya. Nah, dalam konteks masyarakat dia menyebutnya solidaritas atau kehangatan hubungan sosial. Nah, kalau yang Sitonis ini ahli sosiologi murni dia. Jadi dia melihat bahwa hubungan manusia itu seperti hubungan antara organ-organ badan kita dengan organ yang lain yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Jadi sebetulnya maksud kedua pendapat ini sama mirip gitu, cuman cara mengungkapinya yang berbeda. Oke, itu untuk nomor 1 yang nanya lagi hilang, kita tunggu apa-apa. Itu sebabnya saya bilang tadi, maka kalian ini cenderung kepada, tadi waktu jelasin kamu hilang lagi, tapi udah mulai paham kan? Artinya bahwa kedua ahli ini sebetulnya maksudnya sama, cuman intinya cara mengungkapinnya aja beda. Halo Ika? Ika, suara saya kedengaran? Kak? Jaringan Ika-nya deh, Kak. Oh ya, nggak apa-apa ya. Semoga, ya tadi intinya gini Kak, pokoknya intinya sebetulnya dua orang ini pendapatnya sama, cuman istilah yang mereka pakai kalau dia pendekatannya struktur sosial, yang satu pendekatan solidaritas kebersamaan. Pada dasarnya sama, cuman karena latar belakang budaya, kedua ahli ini, maka cara dia mengungkapinya berbeda. Tapi maksudnya sama. Kalau dia ngomong kata struktur sosial, nah di sini ngomongnya solidaritas, kebersamaan. Kalau ini berhubungan dengan fungsi dari masing-masing lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok sosial tersebut. Jadi pada dasarnya sama, cuman cara ngungkapin yang berbeda. Oke, sementara gitu dulu ya Kak ya. Ika mungkin jaringan lagi kurang bagus, kita maklumin. Kita lanjut ya. Yang lainnya ada pertanyaan? Sakina paham? Untuk sementara cukup paham ya. Oke. Kita pindah ya. Nah, ini saya bersihkan dulu, itu kita sudah sepakat nomor 1 jawabannya paguyuban. Minimal sudah dipastikan jawabannya paguyuban sesuai dengan pendekatan apapun teorinya. Ini yang dipastikan ini adalah maksudnya orang masyarakat desa. Nah, bahasa desa itu polanya adalah paguyuban. Itu untuk nomor 1. Kita lanjut. Kita pindah ke nomor 2. Kenapa nih kok dia nggak mau? Bentar. Karena dia tidak mau. Kita pindah dulu sebentar ya. Oke. Nah, kita pindah ke nomor 2. Jadi nomor 2 ini kalau menurut saya ada bagian soalnya yang terpotong. Karena ini yang disiapin di nomor 2 ini yang tampil ini adalah jawabannya semua, nggak ada pertanyaannya. Saya nggak tahu kalau sampai kamu tadi sempat menjawab, pasti itu tebak-tebakan gitu ya, karena orang soalnya nggak ada kok gitu loh.
Tapi alhamdulillah kamu di sini rasional karena tidak dijawab, maksudnya gitu loh ya, tidak dijawab, sebagian tidak dijawab. Jadi soal ini ada yang ketinggalan materinya, jadi saya bantuin sedikit untuk menggambarkan maksud soal ini. Jadi maksudnya gini nih, di sini ada kelompok A ya, maksudnya gitu, kemudian di sini ada kelompok B. Nah, di sini ada kelompok B, ceritanya gitu, anggap aja gambarnya rapi untuk menghibur gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kelompok C. Jadi ada, maksudnya gambar ini, sebelum ada soal ini ada gambar, ini kelompok A, ini kelompok B, nah ini kelompok C. Nah, kemudian di gambar itu yang saya lihat di naskah aslinya, nah di sini ada X. Ada X. Nah, kemudian di soalnya disebutin X ini adalah partai politik. Ini adalah partai politik. Apapun partai politiknya, pokoknya partai politik maksudnya gitu. Nah, jadi aslinya kalau yang saya lihat di soal aslinya, sebelum ini tampil di sini, itu ada kelompok A nih, ceritanya ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Nah, ABC ini kan berarti beririsan di X ini kan, ada irisan di X-nya itu. Nah, X itu di situ saya baca ada tulisan partai politik, partai politik. Jadi A, B, C ini bisa aja kelompok yang berbeda. Misalnya orang A ini adalah kelompok yang berasal dari Medan, yang B ini kelompok yang berasal dari Makassar, yang C-nya kelompok yang berasal dari Jawa Barat. Nah, yang di sini misalnya profesinya kebanyakan adalah para pedagang. Di sini misalnya kelompok di sini profesinya adalah karyawan. Yang di sini misalnya kelompoknya misalnya pengrajin. Nah, apapun ABC-nya ini, kalau kita perhatikan irisannya ada di X, gambarnya gitu sebetulnya ada X. Nah, X ini katanya partai politik. Partai politik. Jadi artinya ada kelompok A, B, C bisa jadi dari suku yang berbeda. ABC ini dengan profesi yang berbeda, tapi mereka semuanya itu bertemu sebagai anggota partai politik. Nah, gitu loh. Jadi karena gambarnya nggak ada nih, aku ilustrasikan sederhananya gitu ya. Jadi ada kelompok A, ada kelompok B, ada kelompok C. Di kelompok A itu dia berasal dari suku bangsa tertentu, B dari suku bangsa tertentu, C dari suku bangsa tertentu, dengan profesi yang berbeda dan agama yang berbeda. Tapi mereka ini kalau ada perhatikan ada irisan di sini X-nya itu. Nah, X-nya dikatakan adalah partai politik. Harusnya ada soal gitu gambarnya. Cuman ini mungkin kelupaan terpasang, jadi tahu-tahu udah langsung jawaban. Nah, berarti A, B sama C irisannya di X ini. X ini bahwa mereka berasal dari suku yang berbeda, gitu ya. Mungkin profesi yang berbeda, agama yang berbeda, tapi mereka adalah anggota partai politik tertentu. Nah, gitu di sini Pak kesimpulannya. Maka jawabannya, itulah sebabnya jawabannya ini. Terjadi pertemuan anggota berbagai kelompok sosial dalam partai politik. Gitu ya maksudnya gitu ya. Jadi jawabannya itu maksudnya seperti itu. Cuman ini soal yang tidak terkirim. Kita lanjut. Semoga paham. Nah, waktu dia dalam konteks di sini ada partai, ini jawabannya kalau misalnya dalam istilah namanya interseksi. Istilahnya adalah interseksi. Mencari persamaan dari begitu banyak faktor perbedaan. Jadi dari begitu banyak perbedaan di partai ini, kesamaannya adalah mereka adalah anggota dari suatu partai politik tertentu. Nah, itu namanya adalah interseksi. Kalau itu kurang paham, urutannya gini, bagi yang kurang paham gitu deh ya. Bagi yang kurang paham, urutannya adalah sebagai berikut. Jadi kalau di sosiologi itu ada suatu pola yang teratur begini. Pertama adalah interaksi. Jadi pertama itu ada namanya pola interaksi. Nah, setelah interaksi itu adalah interseksi. Ada namanya istilah interseksi. Setelah itu ada istilah namanya konsolidasi. Konsolidasi. Sini ada istilah konsolidasi. Nah, nanti ujung terakhirnya dari semua proses ini terjadi yang namanya integrasi.
Nah, integrasi. Itu urutannya. Nah, kalau interaksi kan kita udah bahas sering di pertemuan, karena itu prinsip dasar. Interaksi itu kan sering kita bahas begini. Interaksi adalah aksi ditambah reaksi yang merupakan suatu siklus. Aksi memberikan reaksi, nah kemudian gitu. Nah, ini adalah interaksi. Interaksi adalah aksi ditambah reaksi yang merupakan suatu siklus. Hubungan timbal baliknya itu digambarkan dengan siklus tersebut. Itu itu adalah interseksi. Nah, kalau interseksi, kalau tadi kan interaksi. Kalau interseksi itu dia gambarnya gini. Jadi bisa diilustrasikan dengan irisan. Misalnya ini adalah himpunan A. Ini himpunan A. Kemudian ini adalah himpunan B. Himpunan B nih. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, A sama B itu punya faktor yang berbeda. Tapi ada bagian dari A dan B yang menjadi irisan ini. Nah, irisan ini yang dalam bahasa sosiologi namanya, kalau di sosiologi, kalau di matematika kan interseksi. Ini yang kita sebut dengan irisan, itu yang kita sebut dengan interseksi. Tapi bisa juga dipermisalkan dengan pola koordinat. Ini ada sumbu X, ini ada sumbu Y. Dan di matematika sering gitu kan, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian ada garis nih, yang ini sejajar dengan sumbu X, ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, titik ini berarti kan titik koordinat nih. Kalau nyebut matematika nyebutkan titik koordinat. Nah, sosiologi ini nyebutnya ini adalah interseksi. Karena di titik inilah X sama Y ketemu. Disitulah mereka samanya, atau disitulah mereka bisa bertemu. Nah, sama seperti di sini. A sama B, dua himpunan yang berbeda, banyak faktor-faktor yang berbeda, tapi ada bagian A sama B yang sama di irisannya ini. Nah, itu namanya interseksi. Jadi interseksi itu dalam bahasa formal sosiologi diterjemahkan mencari faktor-faktor yang sama itu di sini, di irisan sama di titik koordinat ini, dari begitu banyaknya faktor yang berbeda. Itu interseksi. Jadi mencari persamaan dari begitu banyak faktor yang berbeda. Nah, persamaannya di konsep kata irisan itu berarti A sama B kan ketemunya di situ. Kalau pakai koordinat berarti di titik inilah X sama Y sama. Nah, itu namanya interseksi. Makanya mencari persamaan dari begitu banyaknya faktor yang berbeda. Itu interseksi. Kalau konsolidasi contohnya gini. Kalau konsolidasi itu ada juga menyebutnya tumpang tindih. Karena kalau dicontohkan nih sebelum membahas soal yang lain, ini misalnya contoh ya, ada contoh 3 orang. Misalnya contohnya 3 orang. Ini ada misalnya contohnya nih si A gitu ya, si B, nah, sama si C. Nah, misalnya sukunya si A ini adalah Betawi. Betawi. Ini Batak. Nah, ini Batak. Ini Bali. Nah, gitu kan. Kan sukunya nggak sama. Satu Betawi. Yang satu Betawi. Yang satu Batak, satu Bali, kan nggak sama sukunya. Terus agamanya misalnya, si orang Betawi ini Islam, yang teman dari Medan ini misalnya Nasrani, nah ini Hindu, nggak ada yang sama lagi. Jadi suku beda, terus agama beda, satu Islam, satu Nasrani, satu Hindu. Sekarang profesi, yang Betawi ini pedagang, yang Batak ini biasanya banyak teman-teman jadi guru. Nah, yang Bali ini misalnya anggap aja kontraktor, nggak apa-apa kan cuma contoh. Nah, beda lagi kan. Tapi ternyata tiga orang ini, gitu ya, 3 orang ini, orang Betawi misalnya agamanya tadi kan Islam nih, yang satu Nasrani, yang satu Hindu, berarti kan agama beda. Apalagi tadi suku beda, pekerjaan beda. Nah, tapi apa yang sama? Yang sama ini mereka adalah warga negara Indonesia. Nah, jadi pada waktu dia ini adalah warga negara Indonesia, ini warga negara Indonesia, ini warga negara Indonesia. Nah, berarti kewarganegaraan mereka sebagai orang Indonesia itu adalah konsolidasi. Karena konsolidasi itu artinya mencari persamaan tetap. Yang persamaan ya, mencari persamaan dari begitu banyaknya faktor perbedaan tapi yang bisa mempersatukan. Jadi kalau bedanya kalau interseksi, ingat kalau interseksi hanya sampai level mencari persamaan. Interseksi hanya sampai level apa sih samanya dari begitu banyak faktor yang berbeda, itu interseksi. Tapi kalau dia mencari yang sama,
dan yang sama itu bisa jadi alat pemersatu, itu namanya konsolidasi. Karena konsolidasi itu banyak ahli menerjemahkan secara sederhana adalah persamaan yang menguatkan. Jadi ini diterjemahkan sebagai persamaan. Nah, persamaan yang menguatkan. Kak, boleh tanya nggak? Ya, silakan. Ini kan saya ada buku catatan gitu kan dari buku. Iya. Nah, kalau di buku catatan itu malah ditulis konsolidasi itu berpotensi menyebabkan konflik karena Gimana? Konsolidasi itu malah besar kemungkinan menyebabkan konflik gitu loh. Karena mereka mempertegas kelompok masing-masing gitu. Pertanyaannya, mohon maaf nggak bermaksud berlebihan. Yang menjelaskan itu siapa ya, Dek? Enggak sih, ini buku dari guru waktu dulu kan di sekolah. Ya. Ya gitu sih, buku rangkuman dari guru sih. Ya. Saya mohon maaf ya, Dek, nggak bermaksud menyalahkan. Kalau menurut saya supaya kita tidak terjadi perbedaan pendapat, rasanya harus dikembalikan ke sumber aslinya. Itu kan catatan Bapak dan Ibu guru ya. Kalau di sumber aslinya, misalnya gini contohnya, biar dapat gambaran sederhana. Misalnya di surat kabar kita menemukan kata gini, Partai Golkar melakukan rapat konsolidasi. Dengar nggak kalimat saya? Saya ulang ya, saya contoh gini. Partai Golkar, ini cuma contoh. Partai Golkar melakukan rapat konsolidasi. Nah, rapat konsolidasi itu artinya teknisnya gini, maka semua perwakilan Partai Golkar dari berbagai provinsi datang dia. Nah, kemudian mereka namanya konsolidasi. Mereka menyamakan versi, tujuan dan misi mereka di tahun tersebut. Jadi konsolidasi itu bukan tidak akan terjadi konflik. Konfliknya di prosesnya. Tapi tujuannya adalah untuk saling menguatkan. Jadi kalau dibilang bahwa konsolidasi akan menimbulkan konflik, bisa terjadi di prosesnya. Tapi tujuan konsolidasi itu adalah untuk menyamakan persepsi, menyamakan persatuan, saling menguatkan. Makanya diterjemahkan adalah persamaan yang saling menguatkan, pertemuan untuk saling menguatkan. Karena kata konsolidasi itu kata-kata yang positif. Konsolidasi, kita harus berkonsolidasi, kan maknanya dan nilainya positif. Masa berkonsolidasi jadi berantem gitu loh. Jadi kalau yang saya paham, saya nggak bermaksud menyalahkan siapapun. Sepengetahuan saya, konsolidasi itu adalah suatu pertemuan, suatu kegiatan untuk saling menguatkan. Makanya kalau kita baca dalam bahasa formal di sehari-hari, di surat kabar atau media, Partai X melakukan konsolidasi. Nah, mereka tuh bertemu untuk menyampaikan tujuan, visi, dan misi mereka agar langkah mereka sama. Atau misalnya gini, pemimpin-pemimpin nasional kita melakukan rembuk nasional. Nah, rembuk nasional itu sebetulnya adalah konsolidasi. Konsolidasi itu adalah pertemuan, ya, pertemuan untuk saling menguatkan. Jadi ujungnya bukan konflik, ujungnya adalah integrasi, persamaan. Itulah sebabnya secara teori setelah konsolidasi itu adalah integrasi. Integrasi itu adalah menjadi bagian, ya, menjadi bagian, bersatu atau menjadi bagian. Contoh dalam konteks sejarahnya kalimat begini, karena kata integrasi ini muncul pada saat Timur Timur bergabung dengan Indonesia. Kalimat begini, Timur Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia. Itu terjadi pada tahun 1976 di awal masa Orde Baru. Kan Timur Timur itu waktu kita merdeka bukan bagian daripada Republik Indonesia. Karena kita sudah belajar yang disebut dengan Indonesia adalah semua daerah yang dulu pernah dijajah Belanda. Karena kita ini teori fakta sosial, teori integrasi. Nah, jadi waktu kita merdeka, Timur Timur bukan Indonesia karena dia dijajah Portugis. Nah, kemudian kita merdeka nih, kemudian Timur Timur bersatu dengan kita menjadi bagian, maka disebutnya integrasi. Jadi kalau saya tanpa bermaksud menyalahkan siapapun, karena kadang-kadang sangat tergantung kepada sumber yang dibaca, tapi menurut saya konsolidasi itu tujuannya adalah untuk menguatkan, maka bukan konflik. Di prosesnya oke. Di prosesnya itu pasti terjadi perdebatan, tapi tujuannya adalah untuk menguatkan atau mempersatukan. Jadi buat saya, catatan itu agak bertentangan dengan konsep yang berlaku umum. Catatan kamu maksudnya. Mohon maaf ya, saya nggak bermaksud menyalahkan gurunya. Oke? Sampai situ paham? Oke. Nah, itu jangan lupa tadi singkat cerita, interaksi ulang sebentar, takut ada yang salah paham. Interaksi
adalah aksi ditambah reaksi yang merupakan suatu siklus. Nah, siklusnya itu timbal baliknya, sudah sering kita bahas. Kalau interseksi, mencari persamaan, hanya sampai level mencari persamaan dari begitu banyaknya faktor-faktor perbedaan. Makanya persamaannya itu adalah diilustrasikan dengan kata irisan atau titik koordinat, biar gampang memahaminya. Nah, kalau konsolidasi adalah pertemuan untuk saling menguatkan. Melakukan rapat konsolidasi kan bahasanya keren, artinya positif gitu loh. Maka kalau di sini contohnya ada orang yang berbeda, beda suku, beda agama, beda pekerjaan, tapi mereka ini semuanya adalah warga negara Indonesia. Nah, maka warga negara Indonesia itu adalah alat pemersatu mereka. Atau misalnya gini contoh yang lain. Jangan lupa ada belasan ribu mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di Amerika sekarang. Sudah banyak, ada belasan ribu orang Indonesia yang sedang kuliah di Amerika. Ada orang Padang yang sedang kuliah di Amerika, ada Cina Indonesia, warga negara Indonesia keturunan Cina yang kuliah di Amerika, ada orang Makassar, ada orang Ambon, orang hampir dari berbagai suku. Nah, itu sedang kuliah di Amerika. Kira-kira gitu contohnya. Maka pada waktu mereka di Amerika, maka pasti mereka akan didata oleh kedutaan besar kita. Jadi mereka tuh di sana disebut itu konsepnya konsolidasi. Karena walaupun mereka berasal dari suku yang berbeda, tapi waktu mereka kuliah di Amerika, itu mereka atas nama warga negara Indonesia. Jadi alat pemersatunya itu adalah warga negara Indonesia. Jadi jangan lupa, konsolidasi itu yang bisa mempersatukan adalah kekuatan suku bangsa, kemudian kekuatan agama, ya, kekuatan organisasi yang bersifat nasional, dan nasionalisme atau rasa kebangsaan. Nah, ujung daripada konsolidasi terjadi yang saya bilang tadi, integrasi. Kira-kira gitu. Oke, itu penjelasannya, semoga dipahamin, karena yang nanya selalu hilang gitu loh, mungkin karena videonya dinyalain. Nah, itu penjelasan untuk nomor 2 yang tadi tidak ada gambarnya, jadi jawabannya E karena ada dipertemukan oleh X di gambarnya itu partai politik. Oke, semoga dipahami, nanti kalau nggak jelas boleh ditanya, nggak apa-apa, kita diskusi, mungkin ada sebagian nggak terjawab, soal ini yang penting kamu paham, itu yang mau kita kejar. Itu nomor 2, sekarang kita pindah ke nomor 3, konsentrasi lagi. Nah, kalau tadi kan berhubungan dengan primer, sekunder, paguyuban, patembayan, tapi soal ini tegas bertanya pada sisi sekundernya. Sekunder tadi lawannya primer kan? Nah, jadi sekarang kita coba konsepnya pada kata-kata sekunder. Nah, gitu. Sekunder, jangan lupa tadi kalau di sini ada primer, nah primer kan, primer lawannya adalah sekunder. Karena sekunder bukan yang utama, kan sekunder, dia bukan yang utama. Kalau primer kan utama. Ini utama. Ini kedua. Yang kedua, jadi grup kedua. Jadi kalau keluarga adalah grup utama kita, nah kita sebagai orang yang menjadi anggota kelompok di luar keluarga kita, berarti itu kelompok-kelompok itu adalah sekunder. Lagi, jadi ilustrasi sederhananya kira-kira gini, dalam logika sosialnya. Ini ada seorang ayah, ini ada seorang ibu, mereka menikah, punya keturunan, anak laki-laki, saat pertama, anak keduanya perempuan, udah ideal banget nih. Nah, pada waktu kita ngomong kata keluarga, keluarga ini adalah primer. Keluarga ini adalah primernya, keluarganya. Sekarang misalnya anak gadisnya ini gitu ya, nah dia ikut sanggar tari. Jadi anak gadis itu kan, nah dia ikut sanggar tari. Waktu dia ikut sanggar tari, berarti sanggar tari itu adalah kelompok sekundernya dia yang di luar keluarga. Nah, kakaknya ini misalnya anggota tim basket. Nah, misalnya anggota tim basket di sekolahnya. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita kalau misalnya dia di sini ingat-ingat pada waktu dia menjadi anggota tim basket, itu sekundernya. Dia sebagai anak di suatu keluarga, itu primernya. Audrey ngerti? Sakina ngerti? Ngerti, Kak. Oke. Audrey kemana ya? Kok ditegur nggak nyaut? Jadi saya ulang lagi, ini kan ada keluarga nih.
Nah, keluarga ini primer kelompok utama. Tapi keluarga ini kan punya anak gadis. Nah, anak gadis ini dia ikut sanggar tari, di manalah apalah namanya. Nah, sanggar tari itu adalah kelompok sekundernya dia, di luar keluarga. Kalau ukurannya keluarga. Kemudian kakaknya nih, yang anak laki-lakinya itu adalah anggota tim basket. Nah, tim basket itu adalah kelompok sekundernya dia. Karena dia punya keluarga, berarti keluarga itu kelompok primernya dia. Nah, minta sekunder. Karena dia sekunder, maka jawabannya apa? Gitu loh. Sekunder kan banyak nih. Maksudnya gini banyaknya. Bisa jadi dia ikut sanggar tari. Nah, tapi dia mungkin juga ikut kelompok yang lain. Misalnya dia ikut kelompok bersepeda. Misalnya gitu. Berarti kan selain sanggar tari, dia juga kelompok sepeda. Anak ini, anak cowoknya mungkin anggota tim basket di sekolahnya, tapi dia juga bisa paduan suara di tingkat RW-nya. Berarti kan kelompok sekunder itu bisa banyak. Kalau primer itu kan salah satunya adalah keluarga, tapi kalau sekunder dia bisa banyak. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini semuanya adalah pada level, pada kurun-kurun waktu tertentu. Kalau keluarga selamanya. Selama mereka tidak diceraikan atau ada kematian di antara anggota keluarga ini, maka ini adalah selamanya. Nah, maka kita perhatikan di sini memiliki pola hubungan kontraktual berdasarkan ajas manfaat. Ya, sanggar tari itu kan adalah karena ada kontrak latihan atau kontrak kegiatan. Jadi satu benar. Kemudian solidaritas sesama anggota sangat kuat. Kalau sekunder tidak, tergantung kepentingan. Yang kuat itu adalah keluarga dan masyarakat desa. Jumlah anggota relatif banyak, betul. Kemudian apalagi berorientasi pada kepentingan tujuan tertentu saja. Dia ikut tim basket, ya pertama biar punya tim basket yang kuat, nanti kalau di dalam satu perlombaan bisa memenangkan. Nah, belum tentu kan selamanya dia ada di tim basket itu pasti akan terjadi regenerasi atau pergantian generasi di dalam tim basket tersebut. Karena nggak mungkin seseorang menjadi anggota tim basket selamanya. Tentunya ada sehebat-hebatnya atlet, ada masa emasnya, di mana akhirnya dia tidak punya lagi masa itu, yang mungkin dia hanya sebagai penonton, yang masih tetap mungkin sebagai pelatih atau sebagai komentator. Nah, jadi ada pada masa tertentu, itu sekunder. Jadi jawabannya, itulah sebabnya jawabannya 1, 3, dan 5. Semoga paham ya, kita lanjut. Itu penjelasan untuk nomor 3, kita lanjut. Nah, kita kembali ke pola soalnya, konsentrasi lagi. Nah, ada gambar dikatakan hubungan sosial antar kelompok. Ini ada kelompok A, lihatnya ada kelompok A, ada kelompok B. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Konsentrasi ke gambarnya. Kemudian dikatakan kelompok A itu beragama Islam. Dalam konteks agama, yang A Islam, yang B beragama Katolik. Suku yang A adalah Jawa, salah satu suku terbesar di Indonesia. Kemudian ada salah satu suku dominan di Sumatera, teman-teman dari Batak atau Medan. Tapi A sama B ini sama-sama pelajar. Nah, jadi samanya di sini. Jadi artinya adik-adik harus lihat samanya dulu, jangan lihat bedanya. Nah, samanya di sini. Ya kan, sama-sama belajar. Nah, di sini jangan lupa mereka sama-sama belajar. Jadi ada unsur samanya, pelajar. Seperti yang saya bilang lagi, kalau dia sama nih A, ini B, nah ini interaksinya di sini. Kebetulan ini kan namanya irisan. Kita nyebutnya adalah interseksi. Ya, jadi persama itu namanya interseksi. Oke, suku beda. Oke, agama beda, tapi mereka sama-sama belajar. Kalau di SMA tentunya pasukan abu-abu. Nah, samanya di situ kan, jadi ada kesamaannya. Gambar ini menunjukkan ada kesamaannya. Kesamaannya itu kalau kita mau lengkapi, di sini ada tulisannya P. Nah, P-nya pelajar. Di situ sama mereka. Maka mungkinkah terjadi konflik sosial? Mungkin. Tapi kasus konsep ini bukan bicara tentang konflik. Karena kalau misalnya konflik, bisa aja banyak ada bedanya. Suku beda, agama beda. Ya, bisa aja konflik, tapi yang ditekankan bukan itu di konsepnya, bahwa mereka sama-sama belajar. Jadi ada yang sama. Nah, ada yang sama itu berarti adalah irisan. Irisan itu bahasa sosiologinya adalah interseksi. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya D.
Ada yang mau komen atau mau bertanya? Kalau ada yang nanya, kenapa bukan konsolidasi, Pak? Seperti yang saya bilang tadi, kalau konsolidasi tadi, dia sama dan bisa mempersatukan. Nah, kalau ini kan sama-sama belajar, bisa dipersatukan. Bisa, kalau pakai logika umum bisa. Tapi pertanyaannya levelnya adalah, dia hanya sama saja. Gitu loh. Apakah sesama pelajar akan bersatu? Bisa, biasanya dalam kegiatan bersama. Kalau secara pribadi, ya teman-teman dekat itu kan teman-teman satu sekolah. Jadi kalau dalam konteks kelembagaan agak sulit. Karena kan pelajar nih, yang satu Islam, yang satu Katolik. Ya, yang satu orang Jawa, satu Batak. Kalau di dalam satu sekolah yang sama, bisa aja terjadi konsolidasi. Tapi ingat, konsolidasi tadi ada 3, ada beberapa ciri. Biasanya menguatkan konsolidasi itu bukan karena status, jadi bukan karena pelajarnya, tapi karena kekuatan suku bangsa, ya kekuatan agama, kemudian organisasi yang bersifat nasional, dan satu lagi adalah kebangsaan atau nasionalisme. Bukan status, ini kan status, jadi bukan, kenapa dia bukan konsolidasi, karena yang samanya bukan yang saya sebutin tadi, yaitu ras atau suku bangsa, kemudian kekuatan agama yang mempersatukan itu, organisasi yang bersifat nasional, dan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Ini kan hanya status. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya adalah interseksi, bukan konsolidasi. Kenapa bukan dominasi, Pak? Tidak ada yang menggambarkan bahwa yang satu lebih mendominasi yang lain. Dia menunjukkan konsep persamaannya sama-sama pelajar. Dan seterusnya itu penjelasannya. Nah, itulah sebabnya kenapa jawaban tetap harus interseksi. Itu penjelasan untuk nomor tersebut. Semoga dipahami. Kita lanjut nomor berikutnya. Nah, satu lagi, cara bertanya yang berbeda. Tapi perhatikan soalnya. Ini, perhatikan soalnya. Di sini ada orang dari Klaten, berasal dari SMA Negeri 1 Klaten. Nah, yang satu lagi SMK 1 Klaten. Jadi di kota yang sama. Pendidikannya sama di sekolah menengah atas. Cuman yang satu SMA, yang satu SMK. Tapi kan sekolah menengah atas. Kotanya sama, jadi di satu tempat yang sama. Nah, kemudian di sini ada irisan, gambar irisan. Irisan ini anak SMA 1 Klaten dan anak SMK 1 Klaten adalah peserta suatu festival atau karnaval hari ulang tahun RI tahun 71. Nah, jadi yang sama irisan mereka adalah peserta karnaval. Peserta karnaval, berarti mereka bertemu di suatu festival karnaval. Nah, apapun aksi mereka, itu adalah semuanya adalah untuk mensukseskan acara tersebut. Bukan mereka bikin acara sendiri, misalnya tawuran di tengah karnaval, itu salah mereka. Tapi di sini hanya menekankan bahwa yang dari SMA ataupun dari SMK sama-sama peserta bukan panitia. Berarti mereka larut ke dalam kegiatan dan tidak boleh mengadakan acara sendiri. Mereka harus patuh sesuai dengan acara yang telah disampaikan oleh panitia karena mereka peserta. Intinya tetap sama, intinya adalah mencari persamaan. Nah, mencari persamaan itu kita menyebutnya tadi mencari persamaan, tetap jawabannya adalah interaksi. Hati-hati ya, tetap yang ditanya adalah interaksi. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya tetap C. Ada yang mau komentar silakan. Atau misalnya kenapa yang bukan lain, Pak? Kalau asimilasi pencampuran. Ya kan, kalau mendominasi itu ada namanya mayoritas dominan sama minoritas dominan. Nah, di sini kan tidak tergambarkan itu, sama-sama anak SMA di satu kota, semuanya sebagai peserta. Jadi tidak ada dominasi. Karena kalau ketemu kata dominasi ini kan di sosiologi kita akan menemukan istilah yang disebut dengan kata mayoritas. Ada nama istilah mayoritas dominan yang banyak yang berkuasa. Nah, sama kata-kata minoritas dominan. Kan minoritas berarti sedikit kan, tidak berpengaruh, tapi dominan di satu bidang tertentu. Ini dia banyak, dia dominannya karena dia mayoritas. Kira-kira gitu contohnya. Nah, itulah sebabnya jawabannya adalah tetap C.
Oke, itu nomor 5. Konsentrasi lagi. Nomor 6. Konsentrasi nomor 6. Nah, karena perhatikan gambar ini. Lihat nomor 6. Semoga terlihat dengan jelas. Sini ada 3 grup. Ya, ada grup A, ada grup B, sama grup C. Nah, mereka beririsan di X. X ini disebut mahasiswa sosiologi Universitas Indonesia. Yang A mahasiswa dari Kalimantan. Jadi dari sukunya nih. Yang satu dari Papua. Yang satu dari Sumatera. Ini. Jadi kan sudah mewakili sebaran masyarakat Indonesia, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Indonesia Timur di Papua, ada yang dari Barat, Sumatera. Nah, tapi mereka ketemunya di titik ini. Jangan lupa tuh, soalnya mengatakan irisannya di sini, di tengah-tengah. Ada irisannya di sini. Nah, dan X. X ini dia bilang adalah mahasiswa sosiologi. Ini kebetulan aja lagi ngajar sosiologi, jadi mahasiswa sosiologi. Di mana? Di UI. Nah, UI ini adalah sebuah UI, ya, UM, jadi UI. Nah, ini kan adalah salah satu universitas terbesar di Indonesia. Luasnya aja udah kayak satu kecamatan, kira-kira gitu loh. Nah, bukan maksudnya satu kelurahan luasnya gitu, saking luasnya. Saking luasnya, kalau ada yang pernah ke UI kan di sana tuh sampai ada bis kampus yang mengantarkan mereka ke titik-titik tertentu. Nah, dibagi menjadi 3 jalur. Keluarnya sama, tetap dari asrama. Nanti waktu di tengah jalan ada yang ke utara, ada yang belok ke kanan, melewati garis-garis jalan yang ada di kampus itu. Kenapa butuh bis kampus? Ya karena kampusnya luas banget. Nah, tapi intinya bukan itu. Intinya kan ada mahasiswa dari berbagai daerah. Nah, ya, ada mahasiswa dari berbagai daerah. Tapi mereka ini semuanya adalah mahasiswa sosiologi di Universitas Indonesia. Nah, berarti dari mana-mana ketemu di satu titik, yaitu titiknya adalah di satu fakultas tertentu dan di universitas tertentu. Orang ini dari mana-mana, jadi ini bersifat nasional. Jadi kampus UI itu adalah kampus yang bersifat nasional. Nah, karena bersifat nasional, berarti yang terjadi, interaksi yang terjadi di UI adalah bisa menggambarkan interaksinya Indonesia kecil. Saya bilang tadi, kalau ngomong kotanya Indonesia itu adalah Jakarta. Kalau kita ngomong kota ya, kalau ngomong kotanya Indonesia itu Jakarta. Jadi Jakarta ini kota semua suku bangsa di Indonesia. Tapi kalau ngomong universitas, ya mau nggak mau UI. Karena UI itu dihuni orang mulai dari Aceh sampai Papua. Kalau ada dia lihat profil UI gitu ya, maka mereka akan selalu pasti ada teman-teman dari timur. Untuk memberikan apa? Simbolisasi, memberikan kesan UI ini buat semua. Bukan cuman teman-teman yang dari Jakarta, Depok dan sekitarnya, tapi orang se-Indonesia. Itulah sebabnya mahasiswanya pun ada dari berbagai daerah. Nah, jadi dia bersifat nasional. Jadi sebuah tempat pendidikan di level perguruan tinggi yang bersifat nasional. Jadi mereka mempersatukan. Karena orang-orang tadi pada waktu mereka selesai pendidikan kan harapnya kembali ke daerahnya masing-masing dengan membawa UI-nya. Artinya apa? Artinya bahwa saya ini lulusan dari sebuah universitas yang mewakili Indonesia. Jadi kalaupun kami bertugas dimanapun, ya kami ini adalah tetap Indonesia. Suku kita oke, beda, ras kita mungkin beda, agama kita mungkin beda. Tapi orang ini adalah orang-orang yang dididik dalam konteks suasana UI yang membangun konsep kesatuan dan persatuan Indonesia, gitu loh. Bapak kayaknya rasis deh, misalnya ada yang bilang gitu. Rasisnya kenapa? Emang universitas dari perguruan yang lain tidak membangun kepentingan Indonesia, membangun. Gitu. Misalnya ada universitas dari Makassar, emang orang-orang di sana jadi didogma untuk jadi orang Makassar kan tidak, Pak. Tetap orang Indonesia, betul.
Cuman kalau kita mau pakai statistik, Universitas di Makassar, ya pasti yang banyak orang Makassar. Universitas di Padang, ya pasti yang banyak orang Padang. Sriwijaya, ya banyak orang Palembang. Apalagi Sumatera Utara, yang banyak orang Melayu Medan dan sekitarnya. Itu nggak bisa ditutupi. Nah, tapi kalau di Jakarta, tidak ada satupun ras yang dominan. Gitu loh. Mereka akan mewakili karena pesertanya yang daftar dari seluruh Indonesia. Makanya UI itu bersifat nasional, bukan masalah kualitas. Niatnya untuk menjadi Indonesia kecil. Jadi kalaupun nanti orang-orang tulus dari UI, harapannya mereka kembali ke daerahnya masing-masing, membangun wilayahnya dengan setelah mereka kuliah di UI kurang lebih ya 3,5 tahun, 7 semester kan paling cepat, paling lama 10 semester, nggak boleh lebih dari itu. Nah, jadi intinya UI itu bersifat nasional. Nah, maka jawabannya kan sudah nasional, mempersatukan. Dari begitu banyak perbedaan dipersatukan, lulus gitu ya, tetap atas nama Indonesia. Nah, pada saat itu maka namanya konsolidasi, mempersatukan, mempertemukan untuk saling menguatkan. Gitu kan? Jadi nah, pada konteks itu baru dia disebut namanya konsolidasi, mempersatukan untuk saling menguatkan. Bukan cuma nyari persamaan yang bisa mempersatukan. Nah, jadi nomor itulah sebabnya nomor ini adalah jawabannya adalah konsolidasi. Semoga paham. Yang nggak ngerti boleh komen lagi, silakan. Sederhana karena masih soal-soal dasar, tapi harapannya adik-adik sudah mulai paham konsep-konsep sosiologinya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 7. Sebelum masuk ke nomor 7, saya ingin menyampaikan dulu hasil hari ini. Diikuti oleh 6 orang, nilai tertingginya untuk menghormati, nilai tertingginya adalah Sakinah, ya, dapat nilai 70. Terus Audrey dapat nilai 60, Yudika dapat nilai 60, Ahmad Jaki dapat nilai 50, Maha bin Nima Farah Suhada dapat nilai 50, Arif masih dapat nilai 40. Nah, yang sudah bagus dipertahankan, artinya adik-adik sudah cukup menguasai pada bagian ini. Nah, yang masih kurang ya belajar terus, nggak ada jawaban lain, belajar. Artinya ikutlah belajar dengan cara apapun, mungkin dengan melihat situs-situs yang membahas hal yang sama, buka-buka bank soal yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga lain buat perbandingan, kemudian bisa juga membaca berbagai literatur yang menceritakan tentang konsep mobilitas, kelompok, dan lembaga sosial. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7, konsentrasi nomor 7. Konsentrasi nomor 7. Nah, di nomor 7 ini, ciri lembaga, sudah minta lembaga. Bukan kelompok lagi. Ada pertanyaan misalnya, apa sih Pak beda dasarnya kelompok sama lembaga? Ya kan ada kelompok sosial, ada lembaga sosial. Nah, secara umum, jadi secara umum, ini sifatnya formal. Lembaga itu sifatnya formal, resmi, ada badan hukumnya. Nah, kalau ini cenderung bersifat non-formal. Misalnya contohnya geng motor gitu kan, itu kan non-formal. Kalau didaftarin ke polisi gitu ya, Pak saya mau bikin geng motor, nggak akan gampang, akan dipersulit. Gitu. Atau misalnya Pak saya geng ini Pak, geng nongkrong gitu. Nggak bisa juga. Karena bahasanya saja sudah menyerempet-nyerempet penyimpangan sosial. Karena ada ngomong geng, kan geng itu kan konotasinya negatif. Atau misalnya gerombolan, kenapa jangan pakai kata gerombolan, misalnya kelompok gitu. Kan kalau kelompok terkesan maknanya itu lebih positif daripada gerombolan. Kalau gerombolan itu kayak gerombolan penjahat, padahal sih sebetulnya tidak salah. Karena maknanya tetap kumpulan, cuman dalam rasa nilai kata daripada menggunakan kata gerombolan, kenapa nggak kelompok, kenapa nggak organisasi, kenapa nggak asosiasi yang lebih terasa maknanya itu lebih bagus daripada kata gerombolan. Nah, jadi ingat-ingat kelompok itu cenderung bersifat non formal, gitu ya. Nah, kalau lembaga dia formal. Nah, sekarang ciri-ciri lembaga sosial ditunjukkan oleh apa? Kan gitu loh. Kita perhatikan. Memiliki simbol ya pasti simbol. Kelompok punya simbol, lembaga punya simbol. Gitu loh. Oke. Terus memiliki fungsi terbatas, fungsinya tak terbatas.
tergantung fungsi yang disepakati oleh anggota kelompok atau anggota lembaga. Nah, di sini mintakan lembaga gitu ya. Jadi kalau terbatas, tak terbatas, tergantung permintaan anggota. Mempunyai tujuan jelas yang telah disepakati, betul. Formal berarti ada formal ini dalam bahasa keren itu dia punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, itu formalnya. Jadi termasuk tujuannya tertulis di situ mau ngapain, apa kegiatannya, prosedur pemilihan pemimpin mereka gimana, dan seterusnya. Jadi kalau diperhatikan mempunyai tujuan jelas dan telah disepakati, betul, karena formal, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Usia lembaga lebih singkat dari dibanding dengan pemakainya, salah. Misalnya ada lembaga nih, ini contoh ya, lembaga misalnya lembaga pendidikan, kan formal nih, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan. Nah, anggota-anggotanya udah pada keluar semua, misalnya lembaganya ada sebuah perguruan tinggi. Lembaganya kita anggap aja bubar. Apakah anggotanya bubar? Tidak, anggotanya tetap ada. Jadi anggotanya bubar dan tidak bubar, lembaganya tetap ada. Kan kamu lulus dari sekolah, kan ada generasi yang naik. Kamu lulus, dia nerima lagi murid kelas 1. Yang kelas 3 lulus lagi, nerima lagi murid baru. Jadi antara lembaga sama anggota tetap lebih lama lembaga, karena lembaga ada terus walaupun anggota berganti-ganti. Jadi di sini dikatakan usia lembaga lebih singkat, salah, harusnya lebih lama, lebih singkat yang bikin salah, harusnya lebih lama dibanding usia pemakainya. Kemudian memiliki norma, betul, tertulis maupun tidak. Jadi jawaban itulah sebabnya kenapa 1, 3, dan 5. Jawabannya C. Oke, semoga dipahamin. Kalau kurang jelas silakan dipertanyakan lagi. Kita lanjut. Yang hilang semoga segera kembali, mungkin karena sinyal gitu ya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 8. Oke, ada waktu bentar lagi. Nomor 8, singkat cerita, di sini ada kata-kata lembaga keluarga. Nah, lembaga keluarga. Jadi, saya udah sering banget ngomong sama Ade, kalau ngomong keluarga itu dalam konteks sosiologi, kan konsepnya gini, ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan, setelah mengalami proses perkenalan dan seterusnya, mereka sudah sepakat ingin membangun komitmen. Akhirnya mereka mengikatkan diri dalam satu ikatan keluarga. Nah, gitu ya. Nah, kemudian namanya berkeluarga itu kan salah satu amanatnya adalah mendapatkan keturunan. Nah, kita anggap aja prosesnya dipercepat. Anak pertamanya seorang laki-laki dan anak perempuannya adalah seorang perempuan. Nah, inilah yang dalam bahasa sosiologi kita sebut sebagai keluarga. Karena keluarga inti itu terdiri ayah, ibu, dan keturunannya. Nah, lembaga ini fungsinya apa? Kan gitu ya, fungsinya kurang lebih ada 9. Tapi biasanya kita ingat 8. 1, jangan lupa fungsi pertama adalah fungsi religi. Religi itu artinya memperkenalkan, menanamkan nilai-nilai ketuhanan. Yang keduanya fungsi apeksi, kasih sayang, apeksi, kasih sayang. Anak itu mau senakal-nakalnya, sebadung-badungnya, tetap aja disayang sama keluarga mereka. Karena mereka mencoba menerima. Kalau kamu nakal itu mungkin karena mereka kurang pandai melakukan sosialisasi yang positif. Jadi kamu tetap diterima apa adanya. Nah, gitulah namanya keluarga, menanamkan kasih sayang. Ketiga, ada fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan kamu. Kamu dari kecil waktu belum mau makan disuapin. Sampai sekarang kamu bisa makan sendiri, udah bisa makan milihnya yang nggak ada di rumah, yang di rumah nggak dimakan, selalu nyari yang di rumah, tetap aja diterima. Karena fungsi mereka adalah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, itu sandang, pangan, dan papan. Keempat, apalagi? Sosialisasi. Menanamkan nilai-nilai sosialisasi. Sebelum kamu pergi keluar rumah, kamu sudah disosialisasi secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian kamu dikasih pendidikan, ada fungsi edukasi. Kan ada fungsi edukasi. Ada apa lagi? Kamu dilindungi, itu namanya proteksi. Perlindungan itu bisa secara
secara fisik ataupun secara kejiwaan. Kalau secara fisik ya kamu dilindungi dari gangguan cuaca. Kalau secara kejiwaan, misalnya kalau adik-adik itu kalau keluarganya yang mengerti, sebelum kamu akil balik, maka kamu sudah dikasih kamar sendiri-sendiri. Cuman biasanya karena keterbatasan keuangan, karena keterbatasan ruang, memang masih banyak kakak dan adik dalam satu kamar, gitu ya. Tapi kalau misalnya idealnya sebelum adik-adik akil balik, adik-adik itu sudah dikasih ruang kamar atau ruang tidur masing-masing yang sifatnya privasi. Itu untuk menghormati kepribadian kamu, itu bagian dari proteksi. Kemudian yang ketujuhnya apa? Gitu. Kan sudah ada apeksi religi, nilai ketuhanan, apeksi kasih sayang, ekonomi memenuhi kebutuhan dasar, sosialisasi penanaman nilai dan norma yang berlaku di masyarakatmu, edukasi pendidikan, proteksi perlindungan. Kemudian apalagi pemberian status. Nah, pemberian yang nomor 8-nya kalau tulisnya ngacak gitu ya, itu pemberian status. Kamu diberi status. Statusnya apa? Ya karena nama kamu ada di kakak, berarti kamu anak. Karena kalau kamu sudah berkeluarga, kamu bikin kakak sendiri. Jadi pemberian status. Secara serius, kalau yang ada di status kakak itu, yang kalau dalam konteks hukum, itulah yang dapat ahli waris. Bagaimana mungkin kamu mendapat waris kalau kamu tidak bisa membuktikan bahwa pernah ada di dalam status kakak keluarga kamu. Jadi status kakak itu harusnya difotokopi, karena walaupun kamu sudah bikin kakak sendiri dengan keluarga baru kamu, tetap kamu harus punya fotokopi kakak pada saat kamu statusnya anak di suatu keluarga. Karena semua orang itu akan berbenturan atau bersinggungan dengan hukum waris. Nah, hukum waris itu salah satu basic dasarnya adalah basic hukumnya nama kamu pernah tercantum di dalam suatu kakak. Berarti kamu dulu kan anak gitu loh. Nah, nomor 8-nya apa gitu loh. Setelah nomor 8 ada pemberian status, fungsi apa lagi gitu loh. Lagi religi, apeksi, ekonomi, sosialisasi, edukasi, proteksi, pemberian status, apalagi. Nah, gitu loh. Ada 2 yang belum disebutin. Siapa yang bisa bantuin? Yang dengerin? Ada yang bisa bantuin? Fungsi keluarga yang ke-8 dan ke-9. Yang terakhir tadi pemberian status. Belum? Nah, kalau belum PR berarti ini. Oke, karena di buku yang lengkap saya pernah baca itu kurang lebih ada 9. Tapi setidak-tidaknya dia udah dapat gambar nih fungsi keluarga. Ya, fungsi keluarga itu. Jadi kalau kamu berkeluarga, kalau ingin keluarga kamu baik ya laksanakan ini. Berarti keluarga kamu berfungsi. Yang paling mendasar ya 1 2 3 4 5. Itu paling mendasar. Yang lainnya sangat tergantung kepada kualitas keluarga kita masing-masing. Gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa di sini waktu ada kata-kata dia main online, ya jawabannya apa? Jawabannya adalah mengawasi. Ya, mengontrol, mengawasi. Penggunaan itu ya misalnya jangan di jam-jam belajar. Jangan kalau lagi di depan orang tua ngobrol sambil megang handphone. Kalau ada tamu ya handphonenya dilepaskan dulu, karena nggak enak kalau ngomong sama tamu kita sambil megang, kita ngobrol juga dengan handphone, nanti tamu kita merasa tidak dihargai. Kalau ada acara-acara keluarga juga jangan pegang handphone. Ya, silakan. Nomor 8 rekreatif bukan? Apa? Rekreasi. Oh, rekreasi boleh. Di beberapa buku tertentu ada yang menulis gitu, boleh itu. Hiburan maksudnya kamu kan? Dalam konteks itu maksudnya buku itu yang menggunakan, kalau ada kata-kata rekreatif itu maksudnya hiburan. Kita tambahkan boleh buat catatan. Nah, bagi yang tadi belum, ini kita tambahkan ada fungsi rekreasi, hiburan. Oke. Nah, boleh. Ada lagi bisa nambahin yang ke-9 biar lengkap. Pengendalian sosial. Oke, betul. Yaitu kontrol sosial. Cuman ini terlampau tinggi bahasanya, kita ganti dengan kata pengawasan. Fungsi mengawasi, pengawasan. Tadi yang ngomong siapa ya? Audrey. Ada. Ada kalau keluar sekolah, keluar rumah, ditanya nggak mau kemana? Ditanya. Nah, sama siapa ditanya nggak?
sama orang tua. Ya ditanya nggak, maksudnya ya, mau pergi kemana, perginya sama siapa, ditanya nggak? Oh, kadang Tanya juga, kadang ditanya, terus tanya lagi kan pulangnya jam berapa gitu ya. kadang ditanya kadang enggak. Kadang nggak, biasanya makin dewasa pertanyaannya makin berkurang karena sedang diberi kepercayaan gitu loh. Kalau saya nggak penting, pokoknya anak saya semuanya sudah kuliah tetap aja pertanyaannya perginya sama siapa, mau kemana, perginya sama siapa, dan pulangnya sampai rumah jam berapa. Karena saya punya peraturan di rumah saya, anak gadis saya kalau malam biasa hanya boleh ditoleransi sebelum jam 9 harus ada di rumah. Nah itu kan pengawasan artinya. Kalau malam minggu oke, bisa sampai jam 11, tapi kalau di malam biasa kemanapun, apapun kegiatannya, sebelum jam 9 harus ada di rumah. Nah itu berarti kan saya mencoba mengawasi, ya, mengawasi bukan karena kita benci, kita mengawasi adalah untuk melindungi, berarti bagian dari proteksi kan, dan kita mengawasi itu bukan karena benci, karena kita sayang, gitu loh. Cuman kadang-kadang anak suka menyalahartikan. Karena apa? Anak kita kenal, mulai dari dia lahir sampai hari ini kita kenal siapa dia, bagaimana pertumbuhannya, apa watak dasarnya. Tapi yang kita nggak bisa jamin di luar sana ketemu sama siapa. Jadi yang kita takut itu bukan anak kita, gitu. Anak kita udah kita selalu kita ingatkan. Yang kita takut itu adalah dia di sana berinteraksi dengan siapa. Nah orang itu kita nggak kenal. Jadi kita tidak bisa membaca situasi pada saat dia bertemu dengan orang yang kita nggak pernah kenal. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengawasi, bukan karena benci atau takut atau curiga. Cuman anak-anak kan juga merasa babe gue hiperprotektif nih, nah nggak apa-apa, biarin aja, namanya juga anak. Tapi lama-lama dia ngerti bahwa itu semuanya dilakukan adalah untuk kebaikan dia, kira-kira gitu. Paham ya? Ada ngerti nggak? Paham, Kak? Oke, kita sepakat ya. Jadi jawabannya adalah mengontrol atau mengawasi penggunaan gadget. Bukan dilarang, kalau dilarang tetap dicari-cari nanti. Nggak ada di rumah, dia pergi ke warnet. Anak-anak sekarang itu yang saya paham, biasanya punya handphone dua. Handphone yang pertama, nomornya kita bisa tahu, tapi dia punya nomor pribadi yang orang tuanya sendiri kadang-kadang nggak tahu. Karena dia menjaga privasinya dia, atau ada bagian-bagian tertentu dari aktivitas dia, kita nggak boleh ikutan, nggak apa-apa. Yang penting dia sama kita tetap harus terkoneksi dengan handphone yang kita punya ke handphonenya dia. Jadi kita bisa bertanya, nah kamu lagi di mana? Kapan pulang? Gitu kan, bisa gitu kan. Semoga gara-gara itu dia teringat bahwa dia punya janji sama ayahnya, jam 9 harus di rumah. Kalau dia pergi, pastikan bahwa dia pulang dengan cara yang aman. Kalau dia main sama siapapun, orang itu dipastikan orang yang menghormati dirinya, dan seterusnya. Semoga paham. Kita lanjut ya. Itu nomor 8. Sekarang kita pindah ke nomor 9. Kita lanjut nomor 9, semoga menjadi lebih gampang. Nah, perhatikan di sini. Acara job fair. Sekarang kan lagi ngetren tuh di kota-kota. Kalau sebelum pandemi itu banyak banget Pemda sampai negara melakukan acara semacam festival untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan untuk membuka koneksi jaringan bagi orang-orang yang ingin bekerja. Karena tapi yang saya tahu sih, mohon maaf tanpa bermaksud menyinggung siapapun, rata-rata kalau di job fair itu tenaganya tenaga kerja yang praktis. Kebanyakan permintaan itu bidang pemasaran. Karena bidang pemasaran itu sangat dinamis, kalau dia sangat intens, sangat kuat, sangat berbakat di bidang pemasaran, maka pemasaran itu menyebabkan penghasilan kita tak terbatas. Tapi bagi orang yang tanggung-tanggung, ya pemasaran itu mengesalkan sekali. Bayangan misalnya kalau dia bagian promosi, 1 hari belum tentu dapat klien baru. Kalau dia jualan rumah, belum tentu sebulan berbulan-bulan baru dapat rumah yang baru. Pokoknya kalau memasarkan itu, ya butuh kesabaran dan harus belajar teknik-teknik baru. Nah itu yang biasanya sering dibuka di dalam job fair, walaupun bukan berarti profesi yang lain, tapi yang lain itu kalau saya pernah ikutin ya kurang lebih hanya 10%. Yang lainnya adalah yang diminta adalah orang-orang pemasaran. Nanti dari ribuan orang itu akan terseleksi jadi orang-orang yang sangat mahir. Misalnya ada teman saya itu jago banget kalau jual apartemen gitu, 1 bulan tuh bisa jual 3 apartemen gitu. Kalau 1 apartemen harganya 800 juta gitu ya, dia dapat komisi 10% kan terbayang tuh duitnya. Nah kalau dia makin hari makin mahirnya itu sampai pendekatannya itu sampai datang kepada orang yang membeli. Pokoknya dia jelaskan sejujur-jujurnya, sedetail-detailnya,
sampai orang itu akhirnya yakin ini adalah pilihan saya. Nah, orang-orang kayak gitu susah mencarinya. Jadi dari ribuan orang nanti terseleksi di dunia pemasaran itu mungkin yang akan unggul, yang betul-betul menikmati pekerjaan sebagai pemasar itu yang mungkin hanya ratusan orang. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi jangan lupa di sini ada kata-kata kan, ada acara job fair di sebuah gedung dipenuhi para pencari kerja dengan level pendidikan dari SMA sampai ke S3, dokter. Mereka bebas memasukkan surat lamaran pekerjaan di stand perusahaan yang diminati. Nah, kelompoknya kelompok apa? Mereka bertemu di satu tempat, tidak saling mengenal. Kan jangan lupa nih, tidak saling mengenal kan, orang-orang yang ikut pameran emang rencana nih kita enggak. Mereka tidak saling kenal, berkerumun dengan satu tindakan yang sama, mencari pekerjaan baru gitu ya, atau betul-betul mencari pekerjaan baru sebelum pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau orang-orang pemasaran itu gampang banget pindah. Misalnya tahun ini dia bekerja untuk menjual apartemen tersebut. Setelah mulai redup tuh nilai jual apartemen tersebut, dia pindah ke perusahaan lain, nggak apa-apa. Yang penting kemampuan dia menjual. Nah, tapi intinya orang itu berkerumun, tidak saling mengenal, tujuannya sama, yaitu mencari pekerjaan. Nah, maka disebutnya kerumunan. Kok bukan paguyuban, Mbak? Tadi kan pola orang desa kalau paguyuban. Patembayan kerjasama kepentingan. Kelompok formal resmi, sekunder yang tadi, kelompok kedua. Itulah sebabnya nomor 9, jawabannya paguyuban. Orang-orang yang berkumpul di suatu tempat dengan tujuan yang hampir sama atau sama, tapi belum tentu saling mengenal. Nah, itulah sebabnya kenapa jawabannya yang E. Semoga paham. Jadi jawabannya E karena dia tidak saling mengenal. Nah, itu cerita singkat untuk nomor 9. Kita selesaikan nomor 10 sekarang. Oke, yang terakhir. Sebentar. Adik-adik sudah lihat, karena ternyata di bab ini adik-adik nilai tertingginya 70. Berarti ada 3 soal yang salah. Yang salah banyak tuh tadi di nomor 6, di nomor 9 yang tadi juga banyak. Nah, sekarang di nomor 10 sih sebagian besar benar. Yang salah cuma 1 orang. Antar kelompok kan. Nah, jadi ini ada kelompok, logikanya ini kelompok, nah ini kelompok, antar kelompok. Ini anggap kelompok A, ini kelompok B. Antar kelompok. Perlu membangun kondisi yang mendorong terciptanya harmoni. Harmoni itu kayak kebersamaan, gitu kan, keseimbangan, keselarasan. Harmoni itu kan bermakna positif, jadi bisa keselarasan, bisa keserasian, bisa keseimbangan. Dalam bahasa teknisnya berkurangnya konflik, orang saling menghargai, saling menghormati, itu terjadi harmoni maksudnya. Nah, jadi ada kata-kata saling menghargai dan saling menghormati di dalam kata harmoni sosial itu. Upaya untuk mendorong terciptanya kondisi tersebut apa? Saling pengertian. Jadi agar harmoni kan, dia harus terjadi harmoni nih. Harmoni kan positif banget, harmoni gitu ya. Terjadi harmoni. Nah, maka ini kan artinya terjadi kalau ada saling memahami, harus saling memahami. Dia harus saling memahami. Nah, terus harus juga saling menghormati. Menghormati bisa juga artinya saling menghargai. Menghargai. Itu harmoni tuh. Nah, jadi ini bisa terjadinya dengan cara yang bagaimana? Misal di sini A, menanamkan sikap etnosentris, jelas salah. Etnosentris kan artinya rasa kesukuan berlebihan. Bagaimana mungkin terjadi harmoni kalau orang terlampau mendewa-dewakan sukunya sendiri, menganggap bahwa suku lain lebih rendah daripada sukunya. Nah, itu udah jelaskan salah banget. Oke, jadi salah tuh. Membangun stereotip tipe, ya tipe. Stereotip itu tipe atau simbol antara kelompok sosial dalam masyarakat, harusnya bukan tapi harusnya pembauran. Jadi harusnya kalau membangun pembauran antar kelompok sosial baru akan terjadi harmoni. Kalau mengambil tipe-tipe biar punya ciri khas gitu ya, malah akan menimbulkan perbedaan. Oh, gue kelompok ini nih, lo kelompok sana gitu, lo kelompok sana. Maka yang terjadi kan ada pandangan-pandangan kelompok terhadap kelompok lain. Nah, jadi malah itu akan memancing konflik.
menetapkan permintaan berdasarkan jumlah mayoritas anggota. Jadi akhirnya kalau ini terjadi adalah memicu konflik, karena konsepnya nanti akan terjadi yang kita sebut dengan kata mayoritas dominan. Mayoritas itu memang bagus karena akan mewakili kepentingan orang banyak, tapi mayoritas belum tentu benar. Bisa jadi yang minoritas yang benar. Misalnya contohnya ya, juara satu di satu kelas kan nggak banyak. Dan juara satu itu kadang-kadang bukan tipe-tipe yang biasanya disenangi oleh teman-temannya. Karena orang-orang pintar itu cenderung suka egois. Orang-orang pintar itu secara umum biasanya nggak mau bergaul karena dia asik dengan belajarnya dia. Jadi kadang-kadang bukan tipe yang menyenangkan. Nah, dari sudut pandang mayoritas itu nggak menyenangkan. Teman yang pintar itu menyenangkan kalau dia adalah orang yang terbuka, mau berbagi jawaban, mau bantuin PR kalau belum selesai, mau ngasih contekan waktu ulangan. Nah, itu yang menyenangkan. Tapi biasanya orang pintar, karena dia belajar gitu ya, dia punya tipe tertutup, gitu. Dia nggak terlampau suka bergaul. Nah, itu kan tipe-tipe yang kayak gitu, kalau di masyarakat bagus buat dirinya, tapi dari sudut pandang masyarakat mayoritas belum tentu bagus. Jadi akhirnya mayoritas itu belum tentu benar. Bisa jadi mayoritas kelas itu adalah orang yang tidak menghargai bahwa dia dapat nilai kayak gitu, mungkin udah belajar seharian. Terus ada orang pas ulangan minta jawaban dia, ya dia merasa kalau yang legowo atau mungkin termasuk yang terbuka bodoh amat, dia cuma dapat jawaban, ilmunya kagak ngerti. Tapi ada juga yang tipe, ngapain gue ngasih jawaban ke lo nggak belajar, girang soal aja minta jawaban. Jadi yang orang tadi kan dari sudut pandang mayoritas bukanlah orang yang menyenangkan. Nah, contoh sederhananya gitu. Jadi mayoritas dominan itu belum tentu benar. Minoritas yang kelihatan salah belum tentu juga salah. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau misalnya di sini ada kata mayoritas, ya salahnya di situ. Terus yang D, mengadakan musyawarah mufakat kan artinya keputusan bersama. Ini kan musyawarah artinya kesepakatan. Nah, kesepakatan. Itulah contoh yang paling. Kemudian diusahakan semua orang hadir. Susah untuk semua orang hadir itu. Pernah bayangin ya kalau kamu dulu pengurus OSIS itu berharap semua hadir, susah. Semua hadir itu susah. Lebih dari setengah hadir aja udah luar biasa. Jadi, tapi tetap itu harus dilakukan karena itu adalah cara yang memang butuh waktu, butuh kesabaran agar semua orang paham. Karena ada satu saja yang tidak paham, yang satu itu bisa jadi pemicu perpecahan karena suara-suara yang dia keluarkan padahal dia sendiri nggak ngerti. Nah, dia jadi membangun gosip, membangun info-info yang malah merusak persatuan di dalam grup. Nah, jadi musyawarah adalah jalan keluarnya. Itulah sebabnya di sini mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan melibatkan seluruh anggota. Susah, butuh waktu dan butuh kesabaran. Tapi itulah jalan terbaik agar terjadi kesepakatan di mana orang saling memahami, menghormati, dan menghargai. Oke? Nah, itulah sebabnya kenapa pilihan terbaiknya adalah D. Kalau yang misalnya mengurangi interaksi. Kalau mengurangi interaksi, malah nanti kita tidak ada komunikasi, akhirnya bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi dari pilihan ini, harmoni dalam budaya kita adalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, berharap semua bisa hadir. Walaupun susah banget. Nah, itulah sebabnya jawabannya adalah yang D. Oke, untuk hari ini sampai di situ dulu. Sudah lewat waktunya, kita istirahat nanti sebentar, paling 15 menit. Untuk sesi yang pertama sampai di sini dulu. Salam sejahtera untuk semuanya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya, adik-adik. Terima kasih, Kak. Yo, waalaikumsalam. Kita akan pindah ke sesi kedua nanti, istirahat dulu.